Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan di video ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Tentu kita akan membahas bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Coba perhatikan, pernahkah kalian mengkonsumsi tempe, yogurt, atau keju? Itu merupakan hasil dari bioteknologi konvensional. Pernahkah kalian kepikiran bagaimana proses pembuatan makanan tersebut? Itu produk bioteknologi. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Di video ini sahabat semua diharapkan dapat mengidentifikasi konsep dan penerapan bidang bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang kedua, menjelaskan prinsip serta contoh bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendeskripsikan bioteknologi modern dan perbedaannya dengan bioteknologi konvensional. Jika kita mengamati proses pembuatan makanan seperti tempe dan yogurt, maka dalam prosesnya memerlukan mikroba tertentu. Misalnya pada saat kita membuat tempe, maka akan ditambahkan ragi. Ragi itu sendiri mengandung mikroorganisme berupa jamur yang dapat tumbuh pada media kacang yang kita siapkan. Serat putih pada tempe yang kalian lihat adalah jamur yang sudah berkembang. Nah, kita akan bahas bioteknologi konvensional dan modern secara detail. Bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi. Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dalam keadaan anaerob. Mikroorganisme yang ditambahkan akan tumbuh dan berkembang biak pada bahan baku yang kita siapkan. Organisme tersebut menguraikan bahan baku menjadi senyawa yang lebih sederhana. Beberapa contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, roti, keju, kecap, dan juga tauco. Ini adalah tabel hasil pengolahan bahan, bakteri yang digunakan, dan perubahan yang terjadi pada penerapan bioteknologi konvensional. Sahabat bisa rekam ataupun bisa screenshot untuk mendapatkan rangkumannya dari bahan dan juga bakteri yang digunakan. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Berbeda dengan bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme secara langsung, bioteknologi modern ditandai dengan adanya rekayasa. Bioteknologi modern berkembang sejak ditemukan struktur DNA dan adanya rekayasa genetika atau sel. Tentu membutuhkan peralatan modern dan dilakukan dalam keadaan steril. Beberapa contoh bioteknologi modern diantaranya adalah kultur jaringan, bayi tabung, cloning, teknologi hibridoma, dan DNA rekombinan. Yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik yang aktif membelah dengan frekuensi yang tinggi. Tujuan kultur jaringan adalah mendapatkan keturunan dalam jumlah besar dan tentunya identik. Selanjutnya adalah bayi tabung. Bayi tabung itu bukan bayi dimasukkan dalam tabung ya, tapi bayi tabung itu merupakan cara mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Jadi bayi tabung dilakukan dengan mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media fertilisasi in vitro. Oleh karena itu disebut bayi tabung. Setelah ovum dibuai dan mengalami pembelahan, saat embrio berada pada tahap blastula maka akan diimplantasi pada rahim ibu yang sah. Jadi dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu yang sah. Selanjutnya adalah cloning. Cloning atau transferity dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Nah, sel ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis. Individu hasil cloning ini akan mirip sifatnya dengan induknya pendonor inti sel. Selanjutnya ada teknologi hibridoma. Hibridoma atau fusi sel adalah penggabungan dua jenis sel untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat antibodi monoklonal. Para ilmuwan menggabungkan sel kanker dengan sel limfosit B. Sel kanker memiliki sifat cepat membelah, sedangkan sel limfosit B dapat menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan kedua sel ini menghasilkan sel hibridoma
yang cepat membelah dan menghasilkan antibodi dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik penggabungan dua jenis DNA yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam teknik DNA rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. DNA target itu adalah DNA yang akan disisipkan, misalnya DNA manusia yang mengandung gen insulin. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkuler pada bakteri di luar kromosom. DNA target yang akan disisipkan digabungkan dengan plasmid bakteri. Plasmid rekombinan ini akan ditransformasikan ke dalam sel bakteri. Nah, ini biasanya berkaitan dengan insulin. Setelah kita membahas tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, kita akan uji pemahaman sahabat secara singkat. Soal nomor 1. Proses pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat disebut bioteknologi. Bioteknologi yang menggunakan proses alami tanpa rekayasa genetika disebut bioteknologi konvensional. Soal nomor 3. Proses yang digunakan dalam pembuatan tempe ataupun yogurt disebut fermentasi. Soal nomor 4. Teknologi rekayasa genetik merupakan bagian dari bioteknologi modern. Soal nomor 5. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah bakteri. Nah, sahabat bisa tulis di kolom komentar bakteri apa yang bisa untuk membantu dalam pembuatan yogurt. Terima kasih telah menyimak video Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat dan melengkapi sahabat dalam belajar. Tentu sahabat perlu untuk mencari referensi-referensi yang lain untuk melengkapi pemahaman sahabat. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.